Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 1236-1240. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Yang Mulia Su berpakaian hitam, dan jubah hitamnya yang panjang bagaikan air terjun hitam. Saat mencapai pinggangnya, jubah itu mengerut dan melebar seperti rok, menutupi tanah. Dua tanduk di kepalanya tinggi, dan seperti sungai lava. Tanduk itu melengkung ke segala arah, membuatnya sangat menarik perhatian. Matanya berputar saat tatapannya tertuju pada Meng Yumui. Dia bertanya dengan lembut, "Mengapa kamu berkata begitu?" Meng Yumui dengan lembut menyapukan tangannya di udara, dan potret Kinmu terbang dan melayang di depan Yang Mulia Surgawi Su. Yang Mulia Surgawi, silakan lihat. Meng Yumui memperlihatkan potret-potret ini satu persatu dan menganalisis karakter Kinmu. Dalam lukisan ini, saya berkata bahwa saya telah pergi menemui Putra Langit Yin, dan Putra Langit Yin memujinya. Dia rendah hati dan berkata bahwa itu adalah masalah kecil, tetapi sudut mulutnya sedikit terangkat, dan pupil matanya sedikit lebih besar. Ini adalah ekspresi bangganya. Dia mengeluarkan lukisan lain dan terus menganalisisnya. Ini adalah lukisan yang dia dengar saat aku bertanya tentang cara menghadapi situasi ini. Tatapannya berkedip saat dia mengalihkan topik pembicaraan. Dia menganalisis lukisan itu satu demi satu, dan semuanya masuk akal. Yang Mulia Su mendengarkan dengan tenang. Tiba-tiba, Meng Yumui melambaikan tangannya, dan semua potret terbakar menjadi abu. Yang Mulia Su tercengang. Namun, semuanya palsu, kata Meng Yumui dingin. Yang Mulia Su memiringkan kepalanya untuk menatapnya. Mengapa kamu berkata begitu? Ekspresi-ekspresi kecil dalam lukisan-lukisan ini dan ekspresi psikologis apapun semuanya palsu. Bahkan jika aku mengungkap motifnya dan mengatakan bahwa idenya adalah mencuri pohon purba untuk mencuri senjata suci Yang Mulia Surgawi Yu, dia sebenarnya berpura-pura tertawa keras. Meng Yumui berkata dengan suara pelan, dia hanya mengucapkan kata-kata itu untuk menipuku dan menciptakan ilusi bagiku, membuatku merasa bahwa dia tidak cerdik dan tidak terduga. Tidak ada ekspresi di wajahnya yang bisa dipercaya sama sekali. Dia tidak pernah mengungkapkan pikirannya yang sebenarnya di hadapanku. Untuk bisa melakukan ini, dia pasti sudah mulai berlatih sejak usia muda, membuatnya mengembangkan kebiasaan pandai menyamar. Yang Mulia Su bertanya, "Kalau begitu, mengapa kau berkata Yang Muliamu harus mati?" Mata Meng Yumui bersinar terang. Yang Mulia Surgawimu jelas bukan orang yang bisa diubah. Tidak hanya itu, dia bahkan mengubah situasi di surga. Setelah senjata suci Yang Mulia Surgawi Yu diciptakan, apakah Yang Mulia Surgawi berpikir bahwa dunia akan menjadi damai? Yang Mulia Su mengangguk dengan lembut. Dan, Meng Yumui melanjutkan, justru karena Yang Muliamu pergi ke surga, maka 10 Yang Mulia tidak akur. Meskipun mereka tidak berpisah di permukaan, aku bisa melihat bahwa sudah ada jurang pemisah yang besar di antara 10 Yang Mulia. Selain itu, Yang Mulia Qin kembali. Tanpa Yang Muliamu, Yang Mulia Qin tidak akan kembali. Jika Yang Mulia Qin tidak keluar, kekosongan besar tidak akan berada dalam keadaannya saat ini. Surga tidak akan terbelah oleh pedang Yang Mulia Qin. Bahkan istana leluhur tidak akan muncul. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa hati dao semua dewa di dunia ini rusak karena terbelahnya langit. Yang Mulia mulah yang memulai situasi saat ini. Meng Yumui berkata dengan keras, tanpa dia, Adipati Langit dan Pangeran Bumi tidak akan bisa bersatu, dan Kaisar Agung tidak akan bisa bangkit kembali. Yang Mulia Surgawi Yue akan terus tenggelam dalam kehampaan, dan dia tidak akan tega untuk bergerak lagi. Karena itu, Yang Mulia Surgawimu harus mati. Dengan perintah Yang Mulia Surgawi, aku bisa melakukan ini. Aku akan melakukannya dengan indah, dan aku tidak akan meninggalkan jejak apapun. Yang Mulia Su sedikit mengernyit dan berkata, mari kita kesampingkan masalah ini untuk saat ini. Mengenai Yang Mulia Qin, Adipati Langit, dan Pangeran Bumi, surga memiliki rencana. Guru Surgawi Meng, izinkan saya bertanya kepada Anda. Jika saya ingin bertahan hidup, apakah menurut Anda saya harus menyetujui pernikahan Yang Mulia Huo? Tubuh Meng Yumui sedikit gemetar, dan dia menundukkan kepalanya. Aku tidak mengerti. Yang Mulia Su berkata dengan acuh tak acuh, bagaimana mungkin kau tidak mengerti? Kau sangat mengerti.
Kau serakah akan uang hanya untuk memberi orang lain sesuatu untuk digunakan melawanmu. Jika ada sesuatu yang melawanmu, Yang Mulia tidak akan menyentuhmu. Men Yumui, kau adalah orangku, kau tidak perlu terlalu berhati-hati. Katakan saja. Men Yumui membungkuk lebih rendah lagi dan berkata dengan suara rendah, untuk menikahi Yang Mulia Surgawi Huo, Yang Mulia Surgawi seharusnya tertarik pada kekuatan Yang Mulia Surgawi Hao, kan? Yang Mulia Su mengangguk dengan lembut. Men Yumui diam-diam memiringkan kepalanya dan mengangkat kelopak matanya untuk mengamati setiap gerakannya. Melihatnya mengangguk, dia melanjutkan, kalau begitu, bolehkah aku bertanya, Yang Mulia Surgawi, jika kamu menikahi Yang Mulia Surgawi Huo, apakah Yang Mulia Surgawi Hao lebih menghargai kamu, atau apakah dia lebih menghargai Yang Mulia Surgawi Huo? Yang Mulia Su tersenyum. Lanjutkan. Men Yumui memberanikan diri dan berkata, tentu saja, kami akan lebih menghargai Yang Mulia Surgawi Huo. Namun, Yang Mulia Surgawi Huo adalah manusia, jadi bagaimana mungkin Yang Mulia Surgawi Hao mempercayai Yang Mulia Surgawi Huo tanpa keraguan? Di masa depan, jika Yang Mulia Surgawi Hao benar-benar menyatukan dunia, dia pasti akan menyerang Yang Mulia Surgawi Huo. Jika Yang Mulia Surgawi menikahi Yang Mulia Surgawi Huo, Anda juga akan dirugikan. Ketika seekor kelinci licik mati, anjing pemburu akan terpanggang. Saya mengerti logika ini, kata Celestial Venerable Su sambil mengangguk. Karena Yang Mulia Surgawi tertarik dengan kekuatan Yang Mulia Surgawi Hao, mengapa Anda harus membuat gaun pengantin untuk Yang Mulia Surgawi Huo? Turunkan saja diri Anda dan akui posisi kepemimpinan Yang Mulia Surgawi Hao. Ketika Yang Mulia Surgawi Hao membersihkannya di masa depan, Yang Mulia Surgawi tidak akan terlibat dengan Yang Mulia Surgawi Huo. Men Yumui berkata dengan suara rendah, Yang Mulia Surgawi Hao tidak dapat menahan Yang Mulia Surgawi Huo dari ras manusia, tetapi ia dapat menahan Yang Mulia Surgawi Su yang setengah dewa. Ini adalah jalan bertahan hidup bagi Yang Mulia Surgawi di masa depan. Yang Mulia Su menatapnya, dan tubuh Men Yumui menjadi semakin rendah, hampir jatuh ke tanah. Tiba-tiba, Yang Mulia Su tertawa dan berkata, bagaimana jika Yang Muliamu menang di masa depan? Tubuh Men Yumui yang bungkuk tidak dapat menahannya lagi, dia berlutut di tanah sambil menjatuhkan diri, tidak berani berbicara. Bangkit, Celestial Venerable Su berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu bersikap begitu hati-hati di hadapanku. Tidak peduli seberapa banyak kau menghitung, kau tidak menghitung perubahan apa yang akan terjadi jika Kaisar Agung bangkit kembali. Kaisar Agung adalah ancaman terbesar. Dia pasti tidak akan tenang setelah kebangkitannya. Sosoknya perlahan menghilang, dan suaranya terdengar. Apakah akan membunuh Yang Mulia Surgawimu atau tidak, akan dikesampingkan untuk saat ini. Kaisar Agung adalah hal terpenting sekarang. Dia masih belum meninggalkan kekosongan besar dan masih bersembunyi di sini. Men Yumui bangkit dengan hati-hati dan berkata dengan suara pelan, Yang Mulia Surgawimu ada di sini untuk melihat kemampuanku. Aku ingin tahu apa yang dilihatnya. Grandmaster Meng sungguh luar biasa. Kinmu datang ke kota suci guru surgawi nomor 1, Sang Pinying, dan berjalan melalui kam utama surga surgawi. Para prajurit surga surgawi datang dan pergi, dan mereka semua agung. Ada banyak pelukis surgawi di halaman belakang. Para pelukis ini belum memasuki jalur melukis, jadi mereka mengamati dan melukisku. Namun, mereka tidak ahli dalam melukis, jadi mereka tidak bisa menyembunyikannya dariku hanya dengan kuas. Guru surgawi Meng meminjam kuas mereka untuk melukisku, menggunakan ini untuk menyimpulkan karakter dan kelemahanku. Kinmu melihat sekeliling dan memeriksa formasi pasukan surgawi. Ia berpikir, tetapi ia tidak dapat melihat apapun. Yang Mulia Surgawi Huo telah melihatku, jadi orang di belakang guru surgawi Meng pastilah Yang Mulia Surgawi Su. Tatapannya berkedip, dan seorang prajurit dari surga tiba-tiba berhenti di sampingnya. Dia tersenyum dan berkata, Yang Muliamu, kita harus berbicara baik-baik. Hati Kinmu sedikit tergerak saat ia melihat prajurit dari surga. Prajurit itu adalah wajah yang tidak dikenalnya dan belum pernah ia lihat sebelumnya. Prajurit itu mengikutinya ke depan sambil tersenyum aneh. Kau telah merusak rencanaku lagi, tapi kau tidak pernah berharap aku akan hidup kembali, kan? Kaisar Agung, ekspresi Kinmu sedikit berubah, dan dia melihat prajurit itu berhenti. Dia menggaruk kepalanya dengan bingung dan terus berpatroli. Pada saat ini, dewa lain dari surga yang telah melewati Kinmu menatapnya dan berkata sambil tersenyum, Yang Muliamu, kita bukanlah musuh bebuyutan. Tidak perlu bagimu untuk selalu menargetkanku. Sang dewa berjalan melewati Kinmu tanpa berbalik. Kinmu terus maju, dan seorang dewi berjalan melewatinya. Dewi itu tersenyum padanya dan berkata, kekuatanku melampaui imajinasimu. Kinmu melangkah maju dengan cepat.
Setiap dewa yang melewatinya di kota dewa ini akan tersenyum padanya. Kesadaran Kaisar Agung terlalu menakutkan. Ia dapat berpindah dari satu dewa ke dewa lain kapan saja, selalu berbisik di sampingnya. Pada saat ini, Kinmu melihat penguasa surgawi nomor 1 di surga, Sang Pinyin, yang sedang merapikan pasukan. Dia melangkah maju, dan Sang Pinyin berbalik sambil tersenyum aneh. Yang muliamu, bagaimana Anda berencana memberi saya kompensasi? Pikiran Kinmu terpesona. Seorang praktisi kuat tahta kaisar seperti Sang Pinyin sebenarnya tidak memiliki perlawanan terhadap kesadaran Kaisar Agung. Pada saat ini, di seluruh kota suci, jutaan prajurit dan jenderal menoleh untuk melihat Kinmu dan berkata serempak, beri aku kompensasi. Seluruh kota dewa, dengan jutaan prajurit dan jenderal, telah menjadi tabung transmisi suara Kaisar Agung. Kinmu tidak dapat menahan rasa takutnya. Kesadaran Kaisar Agung begitu kuat, bahkan Sang Pinyin pun berada di bawah kendali Kaisar Agung, tidak dapat membalas. Bahkan seorang praktisi kuat tahta kaisar seperti Sang Pinyin tidak tahu bahwa dirinya telah diserbu oleh kesadaran Kaisar Agung. Dia tidak akan memiliki ingatan bahwa dirinya telah diparasit oleh Kaisar Agung. Kinmu berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan pikirannya dan tersenyum. Teman Dao Kaisar Agung, apakah kamu ingin berbicara? Kalau begitu, mari kita bicara. Apa yang ingin kamu bicarakan? Sang Ping tersenyum tipis. Yang muliamu, Anda orang yang cerdas, Anda seharusnya tahu apa yang ingin saya bicarakan. Ekspresi Kinmu menjadi serius, dan dia berkata dengan serius, Tuan Pencipta Paramita Void, kita tidak bisa membicarakan ini. Jika teman Dao datang untuk membicarakan ini, kamu bisa kembali. Intinya, aku tidak bisa dinegosiasikan. Sang Pinyin tertawa terbahak-bahak. Bagus. Kalau begitu, jangan bicara tentang para ahli penciptaan. Aku di sini untuk berbicara tentang batu asal Taichu di tengah alismu. Sudut mata Kinmu berkedut. Mata vertikal di tengah alisnya biasanya tertutup. Orang lain hanya bisa melihat sedikit tonjolan di tengah alisnya, tetapi mereka tidak bisa melihat bahwa dia memiliki mata. Dia hanya akan membuka mata vertikal di jantung alisnya ketika dia membutuhkannya. Namun, Kaisar Agung telah melihat mata ini berkali-kali. Kekuatan mata ini juga mencengangkan, dan bahkan menggunakan batu asal Taichu sebagai pupilnya. Sebagai pemilik pertama batu asal Taichu, mata Kaisar Agung tentu saja tidak dapat menipunya. Kamu ingin batu asal Taichu? Kinmu berkata sambil tersenyum, itu bukan hal yang mustahil. Apa yang bisa kamu gunakan untuk menukarnya? Gunakan nyawa dari Carefree Village di Great Void dan para master penciptaan sebagai gantinya. Sang Pinyin berkata, selama kamu memberiku batu asal Primordium Agung, aku akan segera pergi dan berhenti bermusuhan dengan desa Carefree dan para penguasa penciptaan Great Void. Dendam masa lalu kita bisa dihapuskan. Kinmu tersenyum, tapi sebenarnya bukan senyum. Menggunakan masa depan yang ilusif untuk menukar keuntungan masa kini, Kaisar Agung telah merencanakan dengan baik. Kau mencoba mendapatkan sesuatu tanpa mempertaruhkan apapun milikmu sendiri. Kecuali jika kau memiliki nasib desa bebas dan para ahli penciptaan di Great Void di tanganmu, aku hanya akan berdagang denganmu. Sekarang desa bebas dan para ahli penciptaan di Great Void baik-baik saja, kecuali aku bodoh, aku akan menggunakan ini untuk berdagang denganmu. Ubah kondisimu. Sang Pinyin menatapnya lurus. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu dan mengambil batu asal Taichu? Kinmu tersenyum dan berkata, jika kau bisa bergerak, kau pasti sudah melakukannya sejak lama. Sang Pinyin dan pasukan Sekte Utara memang kuat, tetapi jika kau mengendalikan begitu banyak pasukan pada saat yang sama, pasti akan merepotkan bagimu untuk memobilisasi mereka. Aku hanya kebetulan memiliki kekurangan dalam kesadaran agungmu yang menyeluruh. Jika kau ingin membunuhku, kau harus membunuhku dalam satu serangan. Jika tidak, jika kau membuat Yang Mulia Surgawi Huo dan Yang Mulia Surgawi Su khawatir, kau tidak akan mampu menahannya. Sang Pinyin terdiam sejenak sebelum bertanya, apa yang ingin kamu tukarkan? Langit Surgawi pasti akan mengirim seorang Yang Mulia Surgawi ketiga. Aku ingin kau mencegat Yang Mulia Surgawi ini dan mencegahnya turun ke kekosongan besar. Kinmu berkata dengan tegas, lakukan saja, aku akan menggali batu asal Taichu dari mata dewa dan memberikannya kepadamu. Sang Pinyin merenung sejenak dan berkata, kalau begitu, Yang Mulia Surgawi ketiga pastilah Yang Mulia Surgawi Hao. Yang Mulia Surgawi Hao adalah pemimpin dari 10 Yang Mulia Surgawi, dan kemampuannya tidak terukur. Kinmu berkata dengan acuh tak acuh, selain itu, Yang Mulia Surgawi Hao mungkin membawa senjata suci Yang Mulia Surgawi Yu. Dengan Yang Mulia Surgawi Hao dan senjata suci Yang Mulia Surgawi Yu, kemampuannya bahkan lebih mengerikan. Sebagai penguasa nomor 1 di era primordial, Kaisar Agung mungkin tidak memiliki kemampuan untuk menghadapinya.
Jangan memancingku, aku tidak akan mempercayainya. Sang Pinyin berkata dengan santai, kesadaranku bersemayam di kekosongan tertinggi dan berubah menjadi surga kesadaran tertinggi. Aku abadi dan tidak bisa dihancurkan. Aku orang nomor 1 di Dao Agung. Yang mulia surgawi Hao kuat, tetapi dia tidak terkalahkan. Aku bisa mencegatnya, jadi persiapkan batu asal Taichu. Qin Mu tersenyum. Apakah Kaisar Agung begitu mempercayaiku? Sang Pinyin berkata dengan acuh tak acuh, jika tidak, aku akan menjadi parasit bagi semua orang di Eternal Peace. Qin Mu menggigil. Sang Pinyin tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba, semua prajurit di kota itu sadar kembali dan melanjutkan pekerjaan mereka. Sang Pinyin juga tersadar. Ia tampaknya merasakan sesuatu yang aneh dan melihat sekelilingnya dengan bingung. Namun, ia segera menyadari kedatangan Qin Mu dan merasa heran. Ia menyapa, kapan Yang Mulia-mu datang? Qin Mu berkata dengan sopan, saya datang ke sini hanya untuk melihat guru surgawi dalam keadaan linglung, jadi saya tidak mengganggu Anda. Sang Pinyin tersenyum. Yang Mulia Surgawi, apakah Anda di sini untuk menyelidiki formasi saya? Qin Mu tidak bisa menahan senyum. Aku sudah melihat formasi guru surgawi 600.000 tahun yang lalu. Sungguh luar biasa. Jika guru surgawi masih ingin bertanding, aku akan mengundang Sanren Gunung Naga untuk bertanding denganmu. Ekspresi Sang Pinyin berubah drastis, dan luka dalam di jantung daunnya kambuh lagi. Dia teringat pemandangan mengerikan di sungai surgawi 600.000 tahun yang lalu. Qin Mu menepuk bahunya dan meninggalkan kota dewa. Sudah 600.000 tahun, kamu seharusnya memikirkan cara untuk menghadapinya, kan? Sayangnya, itu sudah ketinggalan zaman. Ekspresi Sang Pinyin berubah antara gelap dan cerah saat dia melihat Qin Mu pergi. Tatapannya tajam, dan dia ingin membunuhnya, tetapi dia tidak punya pilihan selain menahannya. 600.000 tahun yang lalu, Gunung Naga Sanren, Pagoda Langit Kaca, Istana Surgawi Kura-Kura Hitam, pertempuran itu merupakan kekalahan terbesar dalam hidupnya, bayangan hidupnya. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan tiba-tiba berteriak, Yang Mulia Surgawimu, aku tidak akan kalah lagi. Qin Mu berhenti dan berbalik, memperlihatkan senyum berseri-seri. Benarkah? Memang. Pakaian Sang Pinyin berkibar tertiup angin, dan dia tampak seperti hendak pergi bersama angin. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, bahkan jika Dragon Mountain Sanren kembali, dia tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dariku. 600.000 tahunku bukanlah kegagalan total. Celestial Venerable, jangan remehkan aku. Qin Mu kembali dan tersenyum hangat. Saya bertemu dengan Dragon Mountain Sanren dan melihatnya serta pagoda langit berkaca. Berkat persahabatan kita, saya telah melihat pencapaiannya dalam formasi. Karena guru surgawi pertama memiliki hati untuk mengalahkan musuh, saya akan membocorkan formasinya kepada Anda. Ki vitalnya meledak dan berubah menjadi 28 surga di pagoda langit berkaca. Semua jenis dewa mengelilingi harta karun aneh itu dan membentuk formasi, 28 surga itu berubah terus-menerus, dan formasinya sangat rumit, mengandung kemampuan untuk berubah. Qin Mu berkata dengan ekspresi ramah, Guru surgawi, pikirkan cara untuk menghancurkan formasi terlebih dahulu sehingga Anda tidak akan panik ketika naga Gunung Sanren tiba. Saya permisi dulu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik untuk pergi. Sang Pinyin menatap formasi 28 langit, keringat dingin mengucur di dahinya. Ia berpikir keras tentang bagaimana mengerahkan pasukan dan menyusun formasi, bagaimana menghancurkan formasi 28 langit. Formasi ini berbeda dari pagoda langit berkaca yang pernah dilihatnya sebelumnya. Semua harta karun di pagoda langit berkaca telah disempurnakan, dan semuanya bahkan lebih rumit dan kuat. Bukan hanya itu saja, bahkan satu-satunya kelemahan pagoda langit kaca pun telah diatasi oleh Dragon Mountain Sanren. Satu-satunya kelemahan pagoda langit berkaca ditemukan oleh guru surgawi Yue Tingge, yaitu bola surga di tengahnya. Bola surga itu dapat memecah formasi dari tengah bola surga dan menggunakan baji untuk memaku langit. Bola surga itu dapat memecah pagoda langit berkaca. Dan sekarang, kelemahan ini telah hilang. Dia terjatuh ke dalam rentetan kehancuran yang tiada habisnya. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, wajah Sang Pinyin menjadi pucat pasi. Tiba-tiba ia memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya menjadi pucat. Namun, ia masih menatap formasi 28 langit dan menyimpulkan dengan panik. Setelah puluhan hari, dia masih tidak bisa keluar dari formasi dan auranya malah semakin menipis. Setengah tahun berikutnya berlalu, dan Sang Pinyin menggambarkan dirinya sebagai orang yang layu dan sekarat. Ketika Yang Mulia Surgawi Huo menerima berita ini, ia segera maju dan menghancurkan formasi ki vital yang ditinggalkan Qin Mu. Namun, Sang Pinyin masih tidak bisa keluar dari formasi tersebut.
Formasi 28 surga yang ditinggalkan Qin Mu tertanam dalam di benaknya dan tidak bisa dihapus. Yang Mulia Huo menatap Sang Pingin yang kelelahan dan muntah darah. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, Yang Mulia Mu telah merusak seorang jenderal besarku. Ini bukan salah Yang Mulia Surgawimu. Sang Pingin mencengkeram pakaiannya dan berkata dengan lemah, dia melakukan ini demi kebaikanku sendiri. Dia ingin aku melihat formasi Dragon Mountain Sunren terlebih dahulu. Aku akan menenangkan diri. Celestial Venerable Huo tidak dapat menahan amarahnya. Karena Dao Heart Sang Pingin kurang, Dao Heart-nya terluka parah oleh Dragon Mountain Sunren di tahun-tahun awalnya. Meskipun sudah diperbaiki kemudian, retakan di Dao Heart-nya masih ada. Kini setelah ia terjebak oleh formasi Naga Gunung Sunren, sekalipun ia disembuhkan oleh surga, formasi Naga Gunung Sunren itu masih akan melekat di benaknya dan ia akan selalu berpikir bagaimana cara menghancurkannya. Dalam keadaan seperti itu, sangat sulit bagi Sang Pingin untuk berhadapan dengan guru kaisar pendiri. Yang Mulia Huo mengerutkan kening dan memanggil dewa. Di mana Yang Muliamu? Yang Mulia Surgawi, setelah Yang Mulia Surgawimu meninggalkan tempat ini, dia pergi menemui guru surgawi keempat, Su Shaoping. Setelah itu, dia pergi menemui Raja Surgawi Utara, Yi Luo. Yang Mulia Huo mengerutkan kening. Dia pergi menemui guru surgawi selatan, Su Shaoping. Bagaimana keadaannya sekarang? Dewa itu ragu-ragu dan berkata, Guru Surgawi Zu sangat baik, mengobrol dan tertawa dengan Yang Mulia Surgawimu. Ketika Yang Mulia Surgawimu pergi, Guru Surgawi Zu bahkan mengantarnya dengan sopan. Yang Mulia Huo menghela napas lega. Jika bahkan Guru Surgawi Zu dikalahkan oleh Qin Mu, 4 Guru Surgawi Agung dari surga surgawi mungkin akan kalah dalam 2 pertempuran besar. Kemudian dia menatap Sang Pingin. Setelah dirawat oleh tabib surgawi, kulit Sang Pingin sudah jauh lebih baik, tetapi dia masih saja terganggu dari waktu ke waktu. Untuk menghancurkan penguasa surgawi nomor 1 di surga tanpa menumpahkan darah, Qin Mu ini. Celestial Venerable Huo merasa sakit kepala. Sekarang, dia tidak bisa melihat kelemahan Qin Mu. Bahkan Sang Pingin merasa bahwa Qin Mu tidak menyakitinya dan memberinya nasihat. Bahkan jika Celestial Venerable Huo ingin menyerang Qin Mu, dia tidak bisa menemukan alasan. Tujuan perjalanannya adalah untuk mengunjungi 4 guru surgawi yang agung dan mengunjungi 4 raja surgawi yang agung. Sulit untuk menjamin bahwa salah satu dari 4 raja surgawi yang agung akan terpesona olehnya dan tidak akan membiarkannya terus melakukan apa yang diinginkannya. Dia datang ke kota Dewa Zu Shaoping, dan Zu Shaoping buru-buru menyambutnya. Untuk apa Yang Mulia Surgawi datang ke sini? Yang Mulia Surgawi Huo bertanya, apakah Yang Mulia Surgawimu melakukan sesuatu ketika dia datang ke sini? Su Shaoping tersenyum dan berkata, Yang Mulia Surgawimu datang untuk memeriksa situasiku dan melihat formasi pasukanku. Namun, yang dicari oleh Guru Surgawi adalah situasi dunia. Perubahan dalam formasi yang dilihatnya hanyalah jalur kecil. Yang Mulia Surgawi Huo berseru kagum dan bertanya, bagaimana cara menyingkirkan Yang Mulia Surgawimu? Su Shaoping tidak terbiasa dengan sikapnya yang terus terang. Dia ragu sejenak dan berkata, siapapun yang membunuh Yang Mulia Surgawimu, mereka harus menanggung aibnya. Kalau begitu, mengapa tidak memberikan aib itu kepada orang lain? Aku punya rencana. Saat kita menyerang kekosongan besar di masa mendatang, kita akan membiarkan Yang Mulia Surgawimu menyerang di garis depan. Yang Mulia Surgawi Huo berkata dengan tidak senang, Qin Ye bekerja dengannya, dia tidak akan membunuhnya. Su Shaoping tersenyum dan berkata, Yang Mulia Surgawi, apakah Anda yakin Kaisar Pendiri tidak akan membunuhnya? Dalam pasukan yang kacau, pisau dan tombak tidak memiliki mata. Yang Mulia Surgawimu tewas di medan perang dan dibunuh oleh Kaisar Pendiri. Itu wajar. Yang Mulia Surgawi Huo merenung sejenak dan bertanya, berapa banyak pasukan yang kau butuhkan untuk membuat Yang Mulia Surgawimu mati dalam kekacauan ini? Su Shaoping berkata, Putra Langit Yin mengirim Hu Mengdi, Jiu Sang Yin, dan Yu Fei untuk mengejarnya, tetapi mereka semua dibunuh olehnya. Yang Mulia Langitmu memiliki terlalu banyak metode, dan wilayah kekuasaannya sulit diukur. Jika kita menggunakan wilayah harta karun dewa dan istana langit, kekuatannya akan berfluktuasi antara tinggi dan rendah, sehingga sulit untuk dipahami. Celestial Venerable Huo mengerutkan kening. Kultivasi Qin Mu memang misterius. Su Shaoping menganalisis, saya pikir itu karena dia telah menggabungkan terlalu banyak sistem ke dalam kultivasinya. Jika dia dibagi oleh istana surgawi, wilayahnya adalah wilayah dewa sejati. Jika dia dibagi oleh alam Dao, dia setara dengan 27 surga dan 28 surga jalan. Namun, sulit untuk mengukur keduanya secara akurat. Dia mondar-mandir dan berkata,
jika para ahli alam langit Numinous yang ditemuinya memasuki jalan yang lebih dalam, kemampuannya akan lebih lemah. Jika dia memasuki jalan itu hanya dengan teknik dan seni ilahinya, dia akan sangat kuat. Dia hanya perlu menemukan beberapa ahli alam langit Numinous yang memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang jalan itu untuk membunuhnya dalam kekacauan. Jika ada keberadaan dari 27 surga di jalan itu, atau bahkan di alam ibu kota Giok, mereka bisa membunuhnya. Dia menganalisisnya satu persatu dan melanjutkan, namun, ini bukan kekuatan penuhnya. Aku belum pernah melihatnya bertarung dengan lonceng reinkarnasi, tetapi aku juga pernah mendengar tentang pertarungan itu. Dia seharusnya ahli dalam seni ilahi abadi milik Yang Mulia Surgawi Ling. Celestial Venerable Huo mengerutkan kening, dan roda api di belakang kepalanya tiba-tiba berputar lebih cepat. Dia tidak tenang saat berkata, saat itu, kalian berempat mempelajari surat Celestial Venerable Ling bersama-sama, tetapi kalian tidak dapat memecahkan keajaiban seni ilahi yang tidak berubah. Sungguh mengecewakan, Su Shaoping berkata dengan hati-hati, Yang Mulia Surgawi Ling menghabiskan lebih dari 900.000 tahun untuk memahami seni ilahi yang tidak berubah. Kami, 4 guru surgawi, miskin, jadi kami tidak dapat memahaminya hanya dalam beberapa ribu tahun. Namun, Yang Mulia Surgawimu mempelajarinya, Yang Mulia Surgawi Huo mengingatkannya. Wajah Su Shaoping sedikit memerah, dan dia berkata, kemungkinan besar itu diberikan kepadanya oleh Celestial Venerable Ling, jadi tentu saja kita tidak bisa dibandingkan dengannya. Celestial Venerable, meskipun aku belum sepenuhnya memahami surat Celestial Venerable Ling, aku telah memahami beberapa keajaiban. Selain itu, 3 guru surgawi lainnya juga memiliki keuntungan mereka sendiri, jadi keempat guru surgawi agung kita seharusnya dapat menemukan cara untuk melawan seni ilahi yang tidak berubah. Membunuhnya seharusnya tidak sulit. Yang Mulia Surgawi Huo menganggukkan kepalanya dengan lembut dan berkata, hati Dao Sang Pinging hancur, dan hanya kalian bertiga guru surgawi yang tersisa. Bisakah kalian merancang metode untuk menghadapi Yang Mulia Surgawimu? Su Shaoping tersenyum dan penuh percaya diri. Kami, para guru surgawi, mengkhususkan diri dalam kebijaksanaan, dan kekuatan tempur kami bukanlah yang terbaik. Namun, di seluruh surga surgawi Kaisar Pendiri, hanya Wen Tiange yang layak menjadi lawan kami. Yang Mulia Huo menghela napas lega dan berkata dengan sungguh-sungguh, undang Bai Yujing dan Meng Yumui. Segera persiapkan diri. Kinmu meninggalkan kota dewa tempat Raja Surgawi Yi Luo ditempatkan untuk menemui Raja Surgawi Dong Qianxi. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Raja Surgawi Yi Luo juga dikenal sebagai Dewa Surgawi Yi. Meskipun dia orang yang cerdas, dia hanya pandai menyerang dan menerobos formasi. Kinmu melihat bahwa formasi pasukannya lebih rendah dari 4 guru surgawi yang hebat. Ada spesialis dalam setiap profesi. 4 guru surgawi yang agung dikenal sebagai guru surgawi karena strategi mereka. Mereka menganjurkan taktik, sementara 4 raja surgawi yang agung pandai menyerang garis pertahanan musuh dan menganjurkan seni bela diri. Kala itu, alasan mengapa Kaisar Pendiri Langit Surgawi dikalahkan dengan begitu cepat dan menyedihkan adalah karena keempat Raja Surgawi Agung tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran karena berbagai alasan. Mereka membiarkan keempat guru Surgawi Agung menyerang dan menerobos garis pertahanan musuh, yang mengakibatkan kekalahan mereka. Raja Surgawi mudah dihadapi, tetapi guru Surgawi sulit dihadapi. Untungnya, guru Surgawi Sang Pingyin dari surga Surgawi memiliki cacat di hati daunnya. Kinmu datang ke kota dewa tempat Raja Surgawi Timur Huang Qianxi ditempatkan. Huang Qianxi sudah mendengar berita itu dan menghindarinya. Seorang dewa berkata, Yang Mulia Surgawi, Anda datang di waktu yang salah. Huang Tianjun akan pergi ke tempat Yang Mulia Surgawi Su untuk mendengarkan ajaran Anda. Kinmu berpikir dalam hati, karena Raja Langit Dong tidak mau menemuiku, Raja Langit lainnya mungkin juga sama. Kalau begitu, tidak perlu menemui mereka. 4 Raja Surgawi Agung dari surga Surgawi semuanya bergelar Raja Surgawi, Raja Surgawi Yi Luo Yi dari Raja Surgawi Utara, Raja Surgawi Huang Qianxi dari Raja Surgawi Timur, Raja Surgawi Si Muhong dari Raja Surgawi Barat, dan Raja Surgawi Sang Geng dari Raja Surgawi Selatan. Kekuatan 4 penguasa surgawi berada di atas kekuatan 4 guru surgawi, tetapi yang memiliki kemampuan tertinggi tetaplah Kaisar Agung 4 warna, Dewa Hitam, Dewa Putih, Dewa Merah, dan Dewa Hijau. 4 Raja Surgawi, 4 Raja Surgawi, dan 4 Dewa menyerang kekosongan besar bersama-sama, yang menunjukkan betapa pentingnya desa Carefree bagi mereka. Jika 10 penjaga surga ditambahkan, itu akan menjadi lebih mengerikan. Bahkan dengan dukungan Feng Du, Great Void tidak akan mampu bertahan melawannya. Dia memandang ke arah perkemahan Kaisar Pendiri dan berpikir dalam hatinya,
Kaisar Pendiri, berapa lama kalian bisa bertahan? Tidak lama kemudian, para prajurit kota dewa di surga tengah bersiap untuk bertempur. Aura pembunuh memenuhi udara, dan Kinmu menggigil. Dia tahu bahwa surga akan mengerahkan pasukan mereka untuk menyerang desa Carefree dan para penguasa penciptaan. Pasti sulit mengalahkan Kaisar Pendiri dan Lang Wo dalam pertempuran ini. Mengapa Yang Mulia Huo dan Yang Mulia Su begitu terburu-buru? Hatinya sedikit tergerak. Yang Mulia Surgawi Hao mungkin sedang dalam perjalanan. Dia merasakan hawa dingin di hatinya. Apakah Yang Mulia Surgawi Hao membawa senjata suci kepada Yang Mulia Surgawi Yu? Kalau dia memiliki senjata suci Yang Mulia Surgawi Yu dan kekuatan tempur yang tak terduga dari Yang Mulia Surgawi Hao, bisakah Kaisar Besar benar-benar menghentikannya? Yang Mulia Surgawi Mu. Tiba-tiba, seorang dewa dari surga yang telah melewatinya menoleh dan tersenyum padanya. Yang Mulia Surgawi Hao telah bergerak dan bergegas menuju kekosongan besar. Aku akan pergi dan mencegatnya sekarang. Jangan lupa janjimu, persiapkan batu asal primordium agung. Jika tidak, aku ingin semua orang di kedamaian abadi mati, termasuk ternakmu dan semut-semut di tanah. Setelah berkata demikian, sang dewa menggelengkan kepalanya dan melihat sekeliling dengan bingung. Ia lalu melanjutkan pekerjaannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Yang Mulia Surgawi Hao ada di sini. Kinmu tidak dapat menahan kegembiraan di hatinya. Kaisar Agung dan Yang Mulia Surgawi Hao adalah yang terkuat dalam sejarah dan terkuat di generasi sekarang. Aku tidak boleh melewatkan pertempuran ini apapun yang terjadi. Darahnya mendidih, dan dia ingin melihat pertempuran antara Yang Mulia Surgawi Hao dan Kaisar Agung. Namun, pada saat ini, Yang Mulia Surgawi Huo berjalan mendekat dan berkata dengan sungguh-sungguh, Yang Mulia Surgawimu, saya akan memimpin pasukan untuk menyerang para pemberontak dalam beberapa hari. Saya ingin mengundang Yang Mulia Surgawimu untuk memimpin pasukan untuk menyerang kaum musuh. Bagaimana menurutmu, Yang Mulia Surgawimu? Kinmu sedikit tercengang. Yang Mulia Huo juga orang yang cerdik. Dia mungkin memilih hari ketika Yang Mulia Hao datang ke sini. Ketika saat itu tiba, Yang Mulia Hao akan membawa senjata sucinya, Yang Mulia Yu, untuk menyerang. Dia pasti akan dapat membunuh Kaisar Pendiri dan Raja Ilahi Lang Wo. Sungguh rencana yang bagus. Dia tersenyum. Untungnya, Kaisar Agung telah hidup kembali. Dia tidak menyangka aku akan membuat kesepakatan dengan Kaisar Agung. Yang Mulia Surgawi Huo melihat bahwa dia tidak menjawab dan bertanya lagi. Raut wajah Kinmu tampak sangat lemah, dan dia berkata dengan lemah, Yang Mulia Huo, mohon maafkan saya. Saya merasa tidak enak badan beberapa hari ini, dan saya khawatir saya tidak akan dapat bertempur di medan perang. Meskipun saya tega membalas budi kepada langit, saya tidak berdaya. Yang Mulia Surgawi Huo mengerutkan kening, tidak menyangka dia akan berkata seperti itu. Ki dan darah bocah ini masih kuat tadi, dan dia begitu bersemangat sehingga dia ingin menghancurkan kaum utama surga. Sekarang, dia tiba-tiba kelelahan dan berkata bahwa dia tidak bisa pergi ke medan perang. Jika dia tidak pergi, apakah dia masih bisa membunuhnya? Yang Mulia Huo mengerutkan kening dan pergi. Ia menemui Meng Yumui, Bai Yujing, dan Zhu Shaoping dan berkata, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Bai Yujing dan Zhu Shaoping tetap terdiam saat mereka melihat Meng Yumui. Meng Yumui merenung sejenak lalu berkata sambil tersenyum, meskipun sulit untuk mengetahui karakter Yang Mulia Surgawimu dari kata-kata dan perilakunya, aku dapat menyimpulkan karakternya dari tindakannya di masa lalu. Tatapan mata Yang Mulia Huo tertuju padanya, dan Meng Yumui melanjutkan, Yang Muliamu mengingatkanku pada sejenis hewan di dunia fana, rusa roe, sejenis rusa konyol. Ia memiliki rasa ingin tahu yang besar dan sering mati karenanya. Jika dulu, ketika Yang Mulia Huo mengundangnya ke medan perang, meskipun ia tahu itu adalah jebakan, ia tidak akan mampu menahan rasa ingin tahunya yang besar dan menyetujuinya, ingin melihat trik apa yang kita miliki. Sekarang, penolakannya hanya bisa berarti satu hal. Mata Zhu Shaoping berbinar, dan dia tersenyum. Ini berarti ada hal lain yang membuatnya lebih penasaran daripada kita. Meng Yumui bertepuk tangan dan tersenyum. Benar sekali. Sebenarnya, cara paling sederhana untuk membunuh Yang Mulia Surgawimu adalah dengan membangkitkan rasa ingin tahunya dan memancingnya untuk menyergap. Meskipun dia tahu ada penyergapan, dia tetap akan menyergapnya. Semua orang saling memandang dengan cemas. Ketika mereka memikirkan betapa licik dan kejamnya Kinmu, mereka merasa itu tidak masuk akal. Yang Mulia Huo menatap Bai Yujing dengan bingung. Bai Yujing selalu punya ide, tetapi sekarang dia sangat pendiam. Meng Yumui melanjutkan, namun, kami tidak tahu apa yang menggelitik rasa ingin tahunya hari ini. Semua orang mengerutkan kening, tidak seorang pun tahu apa yang sedang terjadi.
Yang Mulia Huo menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, perhatikan dulu gerakannya. Jika ada kesempatan, singkirkan dia dan laporkan ke surga. Yang Muliamu telah mengorbankan dirinya untuk melapor ke kekaisaran. Ketiga guru surgawi itu pun mengakuinya. Pada saat itu, seseorang melaporkan, Yang Mulia Surgawi, Yang Mulia Surgawimu telah hilang. Hati Yang Mulia Surgawi Huo tergerak, dan dia segera berkata dengan sungguh-sungguh, dia pasti telah pergi ke kekosongan besar dan Yudu. Pergi dan temukan putra surgawi Yin. Tak lama kemudian, datanglah berita dari putra langit Yin bahwa Kinmu tidak pergi ke Void besar dan Yudu. Yang Mulia Surgawi Huo segera memerintahkan klan Mata Langit untuk mencari Kinmu. Akan tetapi, Mata Langit telah lama mencari, tetapi mereka tidak dapat menemukan jejak Kinmu di kekosongan besar. Aku harus mampu mengejar pertarungan antara Kaisar Agung dan Yang Mulia Surgawi Hao. Kinmu sudah menghancurkan kehampaan. Dia membawa lentera Celestial Venerable Yue dan berlari ke depan. Kehampaan yang runtuh telah dibuka oleh langit. Sesekali, Vermilion Bird, Black Tortoise, White Tiger, Green Dragon, dan 4 artefak dewa lainnya akan menekan kehampaan, mencegah kesadaran tanpa pemilik mendekat. Selain itu, keempat senjata dewa dijaga oleh dewa dan iblis yang kuat, dan dijaga ketat. Mereka membangun kota dewa di sekitar keempat senjata dewa, dan para praktisi yang kuat mengeluarkan api yang meluap. Dari kejauhan, kota dewa tampak seperti obor dalam kegelapan. Lentera milik Yang Mulia Yue mendistorsi ruang, sehingga Kinmu dapat bergerak cepat. Dia juga menggunakan lentera ini untuk menghindari mata langit dan meninggalkan kekosongan besar untuk datang ke sini. Tentu saja, dia tidak perlu menyembunyikan jejaknya di sini, dia hanya perlu berjalan mengikuti jalan yang diciptakan oleh surga. Yang Mulia Surgawi Hao pasti juga melewati jalan ini. Kalau begitu, jarak terbaik bagi Kaisar Agung untuk mencegat Yang Mulia Surgawi Hao sebenarnya adalah pusat jalan ini. Ia membawa lentera dan berjalan selama beberapa hari. Ketika sampai di tengah kehampaan yang runtuh, ia berhenti. Karena Kaisar Agung telah memilih untuk mencegat Yang Mulia Surgawi Hao, ia harus berada lebih jauh dari pintu masuk kekosongan besar untuk mencegah Yang Mulia Surgawi Hao melarikan diri. Ia juga harus berada lebih jauh dari kekosongan besar, jika Yang Mulia Surgawi Huo dan Yang Mulia Surgawi Su datang untuk membantunya. Oleh karena itu, pusat keruntuhan kekosongan itu merupakan posisi terbaik. Kinmu menggunakan lentera milik Celestial Venerable Yue, dan kecepatannya sangat cepat, tidak kalah dengan Celestial Venerable. Bahkan, dia bahkan lebih cepat dari Celestial Venerable. Bahkan Celestial Venerable Huo dan Celestial Venerable Su akan membutuhkan setidaknya 4 hari untuk mencapai tempat ini. Jika Yang Mulia Surgawi Hao dikalahkan dan ingin melarikan diri dari kekosongan besar, ia akan membutuhkan waktu 4 hari untuk melakukannya. Kaisar Agung hanya perlu mengejarnya. 4 hari sudah cukup untuk menyingkirkannya dengan mudah. Kaisar Agung seharusnya ada di sini. Kinmu duduk tinggi di langit di atas jalan, tatapannya bersinar terang saat dia melihat ke bawah. Ada sebuah jalan pegunungan di sini, dan itu adalah kota batu yang dibangun oleh para prajurit surga di jalan tersebut. Kota itu sangat besar, dan dijaga oleh puluhan ribu dewa dan iblis. Ada mobil terbang, kapal terbang, dan menara meriam di kota itu, dan para prajurit di kota itu dilengkapi dengan busur dan anak panah. Tembok kota Stone City berlumuran darah. Itu pasti iblis hati yang berkeliaran di kehampaan yang runtuh untuk menyerang jalan dan Stone City. Jika aku menjadi Kaisar Agung, aku akan memilih bersembunyi di kota. Kinmu membuka mata ketiga di tengah alisnya dan memeriksanya dengan saksama. Namun, yang membuatnya bingung adalah dia tidak dapat menemukan jejak Kaisar Agung bahkan setelah melihat semua orang di kota. Mungkinkah dia masih belum datang? Aku bertanya-tanya apakah dia berhasil menembus daratan teratai. Jika tidak, kemampuannya tidak akan mencapai puncaknya. Namun, dari cara dia mengendalikan sang pinying dengan mudah, kesadarannya seharusnya sudah pulih ke puncaknya. Tepat saat dia memikirkan itu, mata vertikal di tengah alisnya tiba-tiba melihat 2 orang berjalan dari jalan kosong. Dia tercengang. Salah satunya adalah Bai Yujing, sementara yang lain adalah seorang anak laki-laki gemuk berbaju biru. Lan Yutian, Yang Mulia Yu. Kinmu hampir berteriak kaget. Pada saat itu, cahaya ilahi yang sangat menyilaukan datang dari belakang mereka berdua. Kinmu memfokuskan pandangannya dan melihat sekeliling. Dia melihat kereta harta karun yang sangat indah melaju. Cahaya ilahi itu tak terbatas dan bersinar melalui kehampaan. Sial, Yang Mulia Surgawi Hao ada di sini. Pikiran Kinmu menjadi kacau, dan kesadarannya melesat ke arah Bai Yujing dan Lan Yutian. Cepat tinggalkan tempat ini. Bai Yujing tertawa dan mengobrol dengan Lan Yutian saat mereka berjalan di jalan menuju kehampaan yang runtuh. Saudara Lan,
ada 4 artefak dewa di sini untuk menekan kita. Kesadaran yang runtuh di kehampaan yang runtuh tidak akan menyerbu tempat ini, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang iblis hatimu yang menjadi kenyataan. Namun, satu-satunya hal yang harus kamu waspadai adalah iblis hati yang telah terbentuk. Lan Yutian melihat sekeliling dan bertanya dengan rasa ingin tahu, iblis hati yang sudah terbentuk. Bai Yujing agak tidak berdaya dan menariknya kembali ke jalan setapak agar pemuda yang penuh rasa ingin tahu ini tidak akan lari ke dalam kehampaan. Dia berkata, iblis hati ini sengaja diciptakan oleh para pengkhianat desa bebas. Ada karakter kejam di desa bebas yang bernama Yan Yunxi. Aku pernah bertarung dengannya. Dia kejam, tetapi dia setia kepada pengkhianat Qin Ye. Dia memilih ribuan playboy dan mengirim mereka ke dalam kehampaan yang runtuh. Lan Yutian bingung. Bai Yujing menariknya kembali dan berkata, hati dao para putra pemuja ini sangat buruk. Ketika mereka sampai di kehampaan yang runtuh, itu seperti menuangkan tinta ke dalam kolam yang bening dan merebusnya. Dalam sekejap, setan hati yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar. Pada saat itu, kami sedang membangun lorong kehampaan dan diserang oleh setan hati ini. Tentara yang tak terhitung jumlahnya tewas sebelum kami dapat menstabilkan kehampaan yang runtuh. Lan Yutian mengedipkan matanya dan berkata, apakah kalian tidak pernah berpikir untuk menenangkan kesadaran yang runtuh di sini? Bai Yujing tersenyum. Kami telah berpikir untuk menenangkan kesadaran yang runtuh, tetapi ini adalah kekosongan yang diciptakan oleh banyak ahli penciptaan menggunakan kesadaran mereka. Itu dihancurkan oleh Kaisar Agung, tetapi tidak banyak orang di surga kesadaran yang melakukannya. Asisten Menteri Kiri Yan Shaoqing memiliki kesadaran terkuat, tetapi dia dikirim ke alam primordial untuk menjaga penjara. Tepat saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan berbalik untuk melihat. Dia melihat kereta harta karun surgawi bersinar dengan cahaya ilahi saat melaju kencang dari lorong hampa. Kereta ini adalah kereta milik seorang yang mulia surgawi. Mungkinkah seorang yang mulia surgawi telah turun ke dalam kekosongan besar? Sebelum Bai Yujing sempat memikirkannya, sebuah kesadaran yang sangat kuat tiba-tiba muncul dan berubah menjadi suara Kinmu di dalam benaknya dan Lan Yutian. Cepat tinggalkan tempat ini. Ketika Bai Yujing mendengar itu, dia segera membelokkan kekosongan di depannya dengan Lan Yutian. Kecepatannya langsung mencapai maksimum saat dia terbang maju. Dia tidak bisa menahan rasa bingung. Ini suara yang mulia surgawimu. Dia jelas pemimpin para pengkhianat, seorang pria dengan dosa besar. Mengapa aku memilih untuk mempercayainya tanpa berpikir ketika mendengar kata-katanya? Mereka hendak mencapai kota batu yang menjaga tempat ini. Bai Yujing berencana membawa Lan Yutian untuk bersembunyi di kota itu agar yang mulia surgawi Hao tidak melihat mereka. Meskipun dia bisa membelokkan ruang dan menghindari deteksi dewa lain, Yang Mulia Surgawi Hao adalah Yang Mulia Surgawi nomor 1 di antara 10 Yang Mulia Surgawi di surga. Dia pasti bisa melihat melalui dirinya. Negeri kekosongan besar masih dalam keadaan perang. Sebagai penguasa surgawi ketiga dari surga, meninggalkan jabatannya adalah kejahatan serius. Yang Mulia Surgawi Hao sedang terburu-buru, dia pasti tidak akan berhenti di kota batu. Aku mungkin bisa menghindarinya. Tepat saat dia hendak membawa Lan Yutian ke kota batu, bagian belakang kota batu tiba-tiba bersinar. Cahaya ilahi yang menyilaukan meluas ke segala arah seperti tanda-tanda kupu-kupu. Gelombang yang sangat mengerikan datang dari belakang kota batu, menghancurkan kekosongan yang runtuh menjadi lebih dahsyat lagi. Pada saat yang sama, bunga teratai besar tumbuh dengan cepat, membesar. Bunga itu menekan kota batu di depan Bai Yujing dan Lan Yutian, menyebabkannya terdistorsi dan runtuh. Puluhan ribu dewa dan iblis di kota itu juga terdistorsi, dan tubuh jasmani mereka runtuh, mengubah mereka menjadi tumpukan bubur dalam sekejap. Bai Yujing tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Dia merasakan kengerian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia melihat sosok agung berdiri di depannya, dan kemudian dia hanya bisa melihat kaki sosok agung ini. Kecepatan pertumbuhan sosok ini terlalu mengerikan, dan segera tumbuh hingga ketinggian yang tak terukur. Selain itu, ia masih tumbuh dengan panik. Dia melihat bulu kaki orang ini tampak seperti hutan baja. Bulu kaki hitam melesat melintasi kekosongan dan membelahnya. Bulu kakinya sangat tebal, bahkan lebih tebal dari pohon-pohon yang menjulang tinggi. Namun, bulu kakinya halus dan tajam seperti tombak yang tajam. Dia bahkan bisa melihat kulit di bawah bulu kakinya. Kulitnya seperti tanah kering, dan ada ribuan jurang di kulitnya. Bahkan ada sungai yang mengalir di atasnya. Pori-pori raksasa ini seperti gunung berapi besar yang memuntahkan panas dan uap. Ketakutan muncul di hatinya. Di otot-otot raksasa yang tak tertandingi keagungannya ini, bahkan ada akar yang sangat tebal yang menembus kulitnya, menyebabkan area di sekitar lukanya membusuk, memperlihatkan dagingnya yang berdarah.
Akar-akarnya yang tebal itu bagaikan naga-naga besar yang berkelok-kelok, berakar di daratan teratai. Daratan teratai itu juga tumbuh dengan cepat, semakin membesar. Segala macam rune yang megah menutupi daratan itu, dan itu sangat indah. Tampaknya membatasi gerakan raksasa itu. Rune-rune ini semuanya besar, dan beberapa di antaranya berukuran puluhan hektar atau bahkan ratusan hektar. Namun, saat raksasa itu bergerak, rune yang tak terhitung jumlahnya muncul terus-menerus. Tidak hanya itu, ada juga bola logam besar seukuran planet yang berputar di sekitar raksasa ini. Rune yang tak terhitung jumlahnya pada bola logam berubah dan bersinar terus-menerus, menyinari raksasa dan tanah teratai. Yang mulia surgawi Hao, raksasa itu berbicara, dan gelombang suara itu menjadi nyata. Meskipun bersiul di langit, Bai Yujing dan Lan Yutian yang berada di bawah kakinya muntah-muntah karena getarannya. Suara mendesing, daratan teratai membawa raksasa itu dan terbang ke atas. Mereka mengikuti lorong hampa dan langsung menuju kereta harta karun surgawi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Saat raksasa dan daratan itu terbang di atas kepala Bai Yujing dan Lan Yutian, pikiran mereka menjadi kosong. Kesadaran mereka seakan membeku, dan semua pikiran mereka membeku. Mereka bahkan tidak memiliki satu pun pikiran dalam benak mereka. Hanya ketika daratan teratai terbang melewati mereka, pikiran mereka dapat beredar, dan hanya rasa takut yang tersisa dalam benak mereka. Pada saat itu, seberkas cahaya bersinar turun dari langit dan menyinari mereka berdua. Bai Yujing ingin melawan, tetapi hatinya tiba-tiba tergerak. Seni ilahi dari Yang Mulia Surgawi Yue. Dia berhenti melawan, dan cahaya langsung menyapu mereka berdua ke dalam lentera. Ada matahari yang menyala-nyala di dalam lentera, tetapi terlipat oleh seni ilahi ruang angkasa, membuatnya tampak sangat kecil. Mereka berada di dalam lentera dan tampaknya berada di sebuah ruangan dengan radius 300 meter. Itu sangat hangat. Ada pintu lain di ruangan bundar ini. Lan Yutian mendorong pintu hingga terbuka dan berdiri di dalam untuk melihat keluar. Dia melihat wajah besar Kinmu. Saudara laki-laki. Lan Yutian sangat gembira. Dia buru-buru menoleh ke Bai Yujing dan berkata, "Kakak guru surgawi, kamu memang hebat. Kamu benar-benar menemukan saudaraku." Jantung Bai Yujing berdegup kencang, dan dia mengikutinya ke pintu. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat raksasa yang memegang lentera, dan itu memang Kinmu. Ekspresinya sedikit berubah. Lan Yutian ini sebenarnya adalah adik laki-laki Celestial Venerable Mu. Aura mereka mirip dalam beberapa hal, tetapi mereka juga sangat berbeda. Kakak Lan jauh lebih polos daripada Celestial Venerable Mu, dan dia tidak seburuk Celestial Venerable Mu. Aneh, mengapa salah satu dari mereka bermarga Qin dan yang lainnya Lan? Kinmu mengangkat lentera dan tidak sempat melihat dua orang di dalam lentera itu. Sebaliknya, dia dengan gugup menyaksikan pertempuran ini yang bisa dikatakan sebagai pertempuran terkuat dan paling memukau dalam sejuta tahun. Kereta harta karun surgawi yang mulia itu sangat besar, namun jika dibandingkan dengan daratan teratai dan tubuh jasmani Kaisar Agung, itu tidak ada artinya. Daratan teratai itu runtuh dan akan bertabrakan di saat berikutnya.